Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivasi dimanapun berada. Video inspiratif ini semoga bermanfaat, mengambil sebuah tema di mana ada gula, di situ ada semut. Saksikan ceritanya berikut ini. Lihatlah, di hadapan kita ada sebutir gula yang diletakkan dengan sederhana di atas lantai yang bersih. Awalnya sunyi, sepi. Tak seekor pun makhluk yang tampak mendekat. Namun waktu terus berjalan. Tak lama, tampak seekor semut berjalan sendirian. Pelan-pelan, seakan mencari sesuatu yang belum diketahuinya. Ia merayap ke sana kemari, sesekali berhenti. Mengangkat kepalanya kecil, seakan mencium bau yang samar-samar. Perlahan namun pasti, langkahnya tertuju kepada sebutir gula itu. Semakin dekat, semakin cepat langkahnya. Hingga akhirnya ia tiba di tepi gula itu. Ia menyentuhnya dengan antenanya. Ia merasakannya. Dan seketika itu juga, ia tahu, inilah tempat yang ia cari. Ia tidak tinggal berlama-lama saja. Setelah ia tahu bahwa di sana ada kebaikan, ada manfaat, ada rasa manis yang menyenangkan, ia pun beranjak pulang. Berjalan kembali dengan langkah yang tegas, seakan membawa kabar yang sangat penting bagi kaumnya. Ia berjalan melewati celah-celah lantai, menyusuri pinggiran dinding, hingga hilang sejenak dari pandangan. Namun tak lama kemudian, tampaklah seekor semut lain datang. Lalu diikuti seekor lagi, dan lagi, dan lagi. Satu demi satu, mereka berdatangan. Mereka berjalan beriringan, saling mengikuti jejak kawan yang telah mendahului. Tidak ada yang memaksa mereka datang, tidak ada yang memanggil-manggil mereka, tidak ada yang menyuruh mereka berjalan. Mereka datang sendiri karena mereka mencium kebaikan, karena mereka mengetahui manfaatnya, karena mereka tahu di tempat inilah ada sesuatu yang baik bagi mereka. Semakin lama, semakin banyak yang datang. Yang tadinya hanya seekor, kini menjadi berpuluh. Yang tadinya berpuluh, kini menjadi beratus-ratus. Mereka berbaris rapi di sekeliling gula itu. Mereka saling memberi jalan, tidak berebut, tidak saling mengganggu. Setiap yang datang mendapatkan bagiannya. Setiap yang berjalan mendapatkan manfaatnya. Dan perlahan-lahan, sebutir gula yang tadinya sepi itu kini dipenuhi oleh makhluk-makhluk kecil yang datang dari segala arah. Menutupinya dengan rapat, menikmati manisnya dengan tenang, tanpa ada yang dipaksa, tanpa ada yang dijanjikan bayaran, tanpa ada yang dijanjikan bayaran. Mereka datang sendiri karena gula itu memang manis, karena gula itu memang bermanfaat, karena gula itu memang layak didatangi. Inilah makna agung yang tersembunyi di balik pepatah yang sering kita ucapkan namun jarang kita renungkan maknanya sepenuhnya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Banyak orang mengartikannya sekedar, jika ada kebaikan, pasti akan datang yang menikmatinya. Namun sesungguhnya maknanya jauh lebih dalam, jauh lebih luas, dan menyentuh seluruh sisi kehidupan kita sebagai hamba Allah. Pepatah ini sesungguhnya sedang mengajarkan kita sebuah hukum alam yang Allah tetapkan untuk seluruh makhluknya. Sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang manis, pasti akan dicari dan didatangi oleh banyak orang. Sedangkan sesuatu yang pahit, yang tidak berguna, yang merugikan, sekalipun dipajang di tempat yang terang, tetap tidak akan ada yang mendatanginya. Maka marilah kita merenungkan pelajaran ini satu persatu, agar kita memahami rahasia datangnya rezeki, keberuntungan, jodoh, dan keberhasilan ke dalam kehidupan kita. Pertama-tama, marilah kita renungkan dalam urusan rezeki dan penghidupan. Berapa banyak orang yang sepanjang hidupnya sibuk mengejar rezeki ke sana kemari, bekerja keras siang dan malam, namun rezeki itu tetap terasa jauh, sempit, dan berat untuk didapatkan. Mereka lupa, rezeki itu persis seperti semut dalam pemandangan ini. Semut tidak datang karena gula itu berlari mengejar mereka. Semut tidak datang karena gula itu berteriak memanggil mereka. Semut tidak datang karena gula itu menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Semut datang semata-mata karena gula itu manis. Karena gula itu bermanfaat. Karena gula itu layak didatangi. Begitulah pula rezeki Allah datang kepada hambanya. Jika engkau ingin rezekimu datang berdatangan tanpa harus terus-menerus dipaksa dan dikejar, maka periksalah dirimu terlebih dahulu. Jadilah engkau seperti gula yang manis. Jadilah engkau yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah engkau yang jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jika engkau berdagang, jualah barang yang benar-benar bermanfaat.
Jangan menipu dalam timbangan. Jangan menyembunyikan kekurangan barang. Jangan mencurangi pembeli sekecil apapun. Jika engkau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab. Bekerjalah seakan-akan Allah sedang melihatmu, dan darinya lah engkau mengharapkan upah, bukan dari manusia. Jika engkau melayani orang lain, berikanlah yang terbaik, dengan hati yang tulus, tanpa pamrih pujian maupun balasan. Ketika engkau sudah menjadi gula yang manis dan bermanfaat, percayalah, rezeki pun akan datang sendiri kepadamu. Tanpa harus engkau kejar ke sana kemari, tanpa harus engkau paksa orang lain, tanpa harus engkau merendahkan diri memohon-mohon kepada siapapun. Sama seperti semut yang berdatangan kepada gula, pembeli akan datang sendiri. Kesempatan akan datang sendiri. Kepercayaan orang akan datang sendiri. Dan pintu-pintu rezeki pun akan terbuka dari arah yang tak pernah kau sangka-sangka. Itulah janji Allah bagi hamba-hambanya yang jujur dan bermanfaat. Kemudian, marilah kita renungkan pula dalam urusan usaha, perdagangan, dan pekerjaan. Pernahkah engkau melihat orang yang menjual barang yang sama dengan orang lain, namun pembelinya selalu ramai berdatangan, sementara yang lain sepi tak ada yang mampir? Bukan semata-mata karena harganya lebih murah. Bukan semata-mata karena tempatnya lebih strategis. Ada sesuatu yang lain, yaitu sifat manis pada diri penjualnya. Kejujurannya, kemanfaatannya, kata-katanya yang menyejukkan, pelayanannya yang tulus, itulah yang membuat orang kembali lagi dan lagi, hingga berdatangan berpuluh-puluh orang yang mendengar kabar baiknya. Sebaliknya, ada pula yang barangnya bagus, harganya murah, tempatnya strategis, namun lama-kelamaan sepi pembeli. Mengapa? Karena ia belum menjadi gula yang manis. Mungkin ucapannya kasar, mungkin pelayanannya buruk, mungkin ada yang ditipu dalam timbangan atau takaran. Mungkin janjinya tidak ditepati. Maka lambat laun orang pun akan menjauh, persis seperti semut yang menjauhi benda yang pahit dan tidak bermanfaat. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ia akan menghapus riba dan memperkembangkan sedekah dan perdagangan yang baik dan jujur. Karena yang jujur dan bermanfaat, ia seperti gula yang manis, semakin lama semakin banyak yang datang kepadanya. Sedangkan yang curang dan menipu, ia seperti benda yang pahit. Lama-kelamaan akan ditinggalkan semua orang. Selanjutnya, marilah kita renungkan pula dalam urusan jodoh, persahabatan, dan pergaulan. Banyak orang berdoa memohon jodoh yang baik, namun lupa memperbaiki dirinya sendiri. Banyak orang mencari sahabat yang setia dan tulus, namun belum tentu dirinya pun demikian. Padahal Allah telah menetapkan hukum pertemuan. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Sedangkan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Sama persis seperti semut dan gula. Semut hanya akan tertarik kepada gula yang manis. Ia tidak akan berdatangan kepada batu yang keras dan pahit. Maka jika engkau ingin mendapatkan jodoh yang baik, yang saleh, yang menyejukkan hatimu, maka perindahlah dirimu terlebih dahulu. Perbanyaklah ibadah, perindahlah akhlak, perbaikilah sifat-sifatmu. Jadilah engkau gula yang manis dalam pandangan Allah. Maka percayalah, pada waktu yang paling tepat, Allah pun akan mendatangkan kepadamu pasangan yang juga manis dan baik hatinya. Karena yang baik hanya akan dipertemukan dengan yang baik. Yang manis hanya akan tertarik kepada yang manis. Itulah ketentuan Allah yang berlaku sepanjang masa. Begitu pula dalam mencari sahabat dan teman. Janganlah sibuk mencari teman yang baik sementara hatimu masih penuh sifat-sifat yang tidak terpuji. Perbaikilah dirimu dulu. Jadilah engkau sahabat yang setia, yang jujur, yang menasihati dengan kasih. Maka insya Allah, sahabat-sahabat yang baik pun akan datang berdatangan kepadamu. Sama seperti semut yang berdatangan kepada gula. Engkau tidak perlu memaksa mereka menjadi temanmu. Jadilah engkau yang manis dan bermanfaat. Maka, merekalah yang akan mencarimu sendiri. Dan ada satu hal lagi yang sungguh-sungguh perlu kita renungkan. Lihatlah semut-semut ini. Mereka tidak datang sekaligus. Mereka datang perlahan-lahan. Seekor dulu, lalu dua, lalu berpuluh, hingga akhirnya penuh. Demikian pula rezeki, keberuntungan, dan keberhasilan dalam hidup ini. Seringkali di awal terasa sepi, terasa lambat, terasa belum ada tanda-tanda datangnya kebaikan. Namun itulah ujian kesabaran. Allah ingin melihat apakah engkau tetap menjadi gula yang manis, sekalipun belum ada yang datang menikmatinya, atau ketika belum ada yang datang, engkau berubah menjadi pahit, berputus asa, dan berhenti berbuat baik. Maka tetaplah menjadi gula yang manis, sekalipun hari ini belum ada yang datang. Tetaplah jujur, sekalipun belum ada yang menghargai kejujuranmu. Tetaplah bermanfaat,
sekalipun belum ada yang mengucapkan terima kasih kepadamu. Tetaplah berbuat baik, sekalipun belum ada yang membalas kebaikanmu. Karena engkau berbuat baik bukan agar semut datang kepadamu. Engkau berbuat baik karena Allah menyukai kebaikan. Engkau menjadi manis karena Allah itu sendiri maha manis dan menyukai kelembutan. Dan ketika engkau tetap teguh dalam kebaikan meskipun belum tampak hasilnya, ketahuilah, Allah sedang menyiapkan waktu yang paling tepat. Ketika semut-semut itu datang, mereka akan datang berdatangan dari segala arah, melebihi apa yang pernah engkau bayangkan dan harapkan. Dan yang paling penting untuk kau ketahui, gula itu tidak pernah memanggil semut. Ia tidak pernah berteriak memanggil-manggil. Ia tidak pernah memaksa siapapun datang kepadanya. Ia hanya diam, tetap menjadi gula yang manis dan bermanfaat. Dan semutlah yang datang sendiri kepadanya. Begitulah pula urusan kita dengan Allah. Tugas kita hanyalah berusaha menjadi sebaik-baik hamba. Menjadi gula yang manis dalam perbuatan dan akhlak. Menjadi bermanfaat bagi sesama makhluk. Selebihnya, biarlah Allah yang mengatur kedatangan para semutnya. Biarlah Allah yang menentukan kapan rezeki datang, kapan jodoh tiba, kapan keberhasilan tampak. Karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan Ia memberikan pada waktu yang paling tepat, dengan kadar yang paling sempurna. Maka jadilah engkau gula yang manis, dimanapun engkau berada. Jadilah bermanfaat, kepada siapapun engkau berjumpa. Jadilah jujur dalam apapun yang engkau kerjakan. Dan biarlah Allah yang membiarkan kebaikan itu menjadi berlipat ganda, hingga orang-orang pun berdatangan kepadamu bukan karena paksaanmu, bukan karena rayuanmu, melainkan karena mereka melihat kebaikan Allah yang tampak nyata pada dirimu. Seperti semut yang berdatangan kepada gula, karena ia merasakan manisnya tanpa perlu ada yang memaksanya. Itulah makna sejati pepatah yang sederhana namun penuh kedalaman hikmah dari Allah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kebaikan, kejujuran, dan ketakwaan, di sanalah rezeki, keberkahan, dan kebahagiaan akan berdatangan atas izin Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang manis hatinya, bermanfaat bagi sesamanya, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin.